Anak-anak muda yang sering salah arah, kita rubah gimana kalau mereka jadi sangar tapi yang nonton ribuan orang. Kami kan tidak ada kalah, tidak ada menang, nggak ada hadiahnya juga. Program ini benar-benar dijaga biar nggak jadi ruang kapital. Selamat berjumpa kembali di backup acara malam Jumat ini. Jadi Klub YK itu program untuk mengatasi kejahatan jalanan di Jogja, terkenal namanya Klitih. Kami ini membuat objek yang kami gunakan itu adalah tinju. Akhirnya kami ngelihat dimensinya, gimana caranya ngerubah kesangaran ya, atau yang biasanya orang-orang yang anak-anak muda yang sering salah arah yang lalu melakukan Klitih, itu terus akhirnya biar gak ke jalan gimana nih caranya. Kita ubah nih, karena mereka ingin tampil sangar, kita rubah gimana kalau mereka jadi sangar tapi yang nonton ribuan orang. Jadi kita tuh menggeser kulturnya. Jadi ini program, cuman di dalamnya tinju ini bukan yang utama, tinju ini hanya objeknya aja, mediumnya aja. Karena nyatanya kami juga kolaborasi dengan teman-teman band, teman-teman bebop, teman-teman skateboard dan macam-macam. Kalau dari awal sih kami belum pernah nyari peserta sebenarnya selama ini. Pada datang semuanya. Karena bahkan hanya awal-awal kami misal masih sama teman-teman kami sendiri, sesuai yang kami ceritain juga di media-media lain, itu kita masih sama teman-teman sendiri ngelakuin boxing, itu kan kami masih ngerancang konsep awalnya. Jadi kita masih coba-coba di Pasti, kita di Pendopo, itu sama teman-teman sendiri sambil kita nulis ngerancang konsepnya. Itu pun ketika kita ngerancang konsep tiba-tiba ada warga yang join, Mas boleh ikutan atau enggak? Ya udah, terus besoknya kita udah besok lagi aja minggu depan. Ternyata minggu depan mah tiba-tiba banyak banget yang datang dan akhirnya ya terjadilah seperti sekarang. Jadi saya pikir ini antara mulut ke mulut menyebarnya, dan terutama sama media sosial kita yang tiba-tiba ke-push cepat banget. Dan kami pun bingung karena di konsep kami kan tidak ada kalah, nggak ada menang, nggak ada hadiahnya juga. Dan mungkin ini juga jadi hiburan masyarakat yang murah gitu, karena kami konsisten untuk tetap nggak ngasih tiket. Tiket kami itu harganya hanya seikhlasnya. Jadi kami bingung juga kenapa masih sampai sekarang masih rame-rame aja gitu. Lokasinya itu di Pasar Satwa dan Tanaman Hias di Yogyakarta. Kami ada sekitar 8-10 orang ya, tapi kalau untuk anggota lengkap kita ada sekitar 50-an. Itu juga kami ambil dari teman-teman, ada yang amatir, ada yang benar-benar petinju dari sasana-sasana, tapi kan perbedaannya adalah mereka ini menggeluti dunia tinju awalnya, meskipun basic. Terutama ini masih anak-anak muda baru lulus SMA. Nah, kami ajak karena mereka kami harap bisa belajar manajemen pertandingan sih, karena itu kan dua hal yang berbeda tuh, ngomong soal tinju dengan manajemen pertandingan. Nah, mereka ingin join, terus kami ajak sekalian aja ikut ke sistem belajar bareng. Dari teman-teman Pertina Kota Yogyakarta, minta tepuk tangannya dulu buat teman-teman Pertina serta buat teman-teman. Kami dibimbing sama Kapolsek Mantri Jeron. Ini harus di bawah naungan Badan Negara untuk aset olahraganya. Maka KONI kan kalau olahraga. Nah, salah satu cabornya KONI, Persatuan Tinju Amatir Nasional. Nah itu kami bersama Pertina DIY sekarang dan di bawah resmi, di bawah SK mereka, dan di bawah bimbingan mereka. Jadi kami untuk perizinan ke kepolisian semuanya juga aman, dan itu semua melalui proses yang panjang, dan kami mencoba untuk tetap legal tanpa menggunakan backingan. Kami didukung kuat sama Dinas Perdagangan karena kan lokasi kami kan di pasar. Jadi dari awal yang membantu menjembatani kami juga dengan akhirnya dengan kepolisian, membantu mengarahkan, membantu menjembatani itu dari Dinas Perdagangannya langsung. Ada aturan internasional dari AIBA, itu International Boxing Association. Memang ada aturannya, dan kami aja juga baru tahu, akhirnya kami menyesuaikan semuanya dari tim kami, dari tim Pertina. Wasit kami pun wasit sertifikat, semuanya memang dari bantuan juga dari Pertina, karena selama ini yang membantu kami.
itu pun sebenarnya mereka nggak tahu kalau sebenarnya ini sangat ketat, termasuk sistem matchingnya, registrasinya, ataupun bahkan waktu on show-nya. Mereka teman-teman masyarakat nggak paham, tapi sebenarnya kami sedang mengarahkan edukasinya perlahan. Kayak mukul kepala belakang nggak boleh karena ada batang otak. Itu kesenggol dikit aja orang bisa pingsan gitu kan. Jadi ada edukasi pelan-pelannya, dan itu pun yang orang-orang nggak menyadari kelihatannya seperti apa ya, acaranya sangat raw gitu, padahal nggak, sebenarnya sangat ketat. Semuanya regulasinya kami awasi benar-benar, cuman nggak kerasa karena kami bawa vibes-nya benar-benar entertainment semuanya. Kalau misalnya ngomongin target goals kami belum, karena kami berharap akhirnya program ini bukan milik kami sih, program ini benar-benar milik masyarakat Jogja bersama sih, termasuk masyarakatnya, termasuk kepolisiannya, termasuk tentaranya. Kami ingin program ini benar-benar dijaga biar nggak jadi ruang kapital seseorang, dan bisa benar-benar berguna bagi semuanya, tidak dipersulit segala halnya. Dan kami berharap ini benar-benar menjadi suatu saat akan jadi ikon, salah satu ikon Jogja, entah itu bentuknya pariwisata atau pariwisata edukasi, tapi dengan cara yang sebenarnya cara ekstrim pun bisa digunakan untuk salah satu problem solving gitu. Kalau ngomongin kendala, yang kendala paling utama kami sebenarnya masih sama, yaitu pendanaan. Meskipun swasta, sponsor-sponsor sudah mulai masuk, tapi kami sebenarnya berharap program ini justru dibiayai oleh masyarakat atau pemerintahnya sendiri. Kalau saya lihat memang kami kan sengaja HTM seikhlasnya, jadi kami mau menagih kepada masyarakat pun nggak akan bisa ya. Itu ada sistem yang kami ciptakan, tapi kami berharap mulai ada lahan donasi-donasi, mulai dari pemerintah juga, dari Pemkot mungkin itu bisa membantu, karena yang kami tawarkan ini program dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa dilihat, dan kami berharap bisa diserahkan kembali ke pemerintah, dan mungkin kami bisa bikin program lainnya setelah ini. Nah, kami juga berharap ini salah satu marketing strategi kami ya, biar tidak bosan juga penonton. Jadi kami harus kolaborasi dengan banyak hal, dan itu banyak komunitas. Kami ingin ngasih kesempatan kepada teman-teman yang lebih banyak lagi untuk bisa kolaborasi, saling memanfaatkan situasi. Pokoknya kalau misalnya ini bisa benar-benar jadi hiburan untuk masyarakat yang aman, bisa membantu mengurangi kejahatan jalanan, dan bisa berguna untuk masyarakat langsung, nggak teoretik lagi, itu adalah kami. Dan mungkin ke depan yang agenda terdekat kita mau ngobrol juga sama teman-teman pemberdayaan wanita, karena kita mau nyoba juga untuk membuat program tinju untuk wanita. Jadi kita mau bikin woman fighter juga. Nah, kita mau bikin ruang amannya juga, bukan maksud mendiskreditkan ya, tapi yang kita mau bikin sesi khusus gimana nanti yang ngelola nanti benar-benar teman-teman pemberdayaan wanita, yang terus akhirnya bisa membuat mereka nyaman juga. Sistemnya juga mungkin akan berbeda, tapi tetap sama-sama fair. Jadi mungkin kalau besok akan ada program khusus untuk konten woman fighter. Kemarin kita sudah sama teman-teman hip-hop, dan besok kami masih mau pakai teman-teman hip-hop, dan itu lebih banyak lagi. Tapi mungkin di bulan depannya kita mau kolaborasi dengan apa lagi, teman-teman band, teman-teman mana, itu kita sangat terbuka. Terima kasih.